Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu dengan judul Mengenal Nama Allah dan Kitab-Kitab Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jangan lupa untuk persiapkan diri sebelum kita belajar. Ya, usahakan kalian sudah bisa mandiri, mandi, kemudian merapikan tempat tidur, membantu orang tua, ya. Kemudian sudah sarapan. Biasakan untuk selalu membantu orang tua. Marilah kita langsung ke materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama yang terkenal dengan Asma'ul Husna. Asma'ul Husna ada 99, tapi kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, hanya ini saja. Kemudian untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya adalah ada pada Asma'ul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Ya, di sana di Al-Quran itu disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Yang pertama, ya, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup, ya. Bahwa Allah itu hidup kekal selamanya. Allah itu hidup dengan sendirinya dan juga yang memberi hidup makhluknya termasuk manusia. Hidup dan mati makhluknya termasuk manusia adalah ada dalam kehendak Allah. Nah, ini nanti kalian baca sendiri ya penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya Al-Qayyum, yang artinya Allah maha mandiri, yaitu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang mendukung, menyokong, tidak ada. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada manusia bahwa Allah memberikan pendidikan supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad atau yang Maha Esa. Artinya yang Maha Satu, ya. Al-Wahid, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Untuk ini kita lewati.
Kemudian bagaimana cara menerapkan perilaku atau meneladani Asmaul Husna yang 4 tadi? Yang pertama Al-Mumit. Nah, di sini ada gambar suasana di rumah sakit, perawat sedang melayani orang sakit. Nah, Al-Mumit ini mengandung arti yang maha mematikan. Ya. Jadi, apakah perilaku yang kita lakukan juga ikut mematikan? Bukan seperti itu maksudnya. Tapi dengan mengetahui bahwa Allah lah yang mematikan. Kematian itu sudah pasti. Nah, maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum kematian itu tiba. Jadi bagaimana caranya supaya ketika ajal menjemput kita sudah siap, sudah punya bekal untuk di akhirat nanti. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mati dengan husnul khotimah. Nah itu. Jadi kalau kita beriman adanya Allah itu punya nama Al-Mumit, maka senantiasa kita hari-hari kita diisi dengan amal soleh, ya. Karena tahu bahwa nanti pasti aku akan mati ini. Makanya segala sesuatunya hati-hati. Ketika berperilaku buruk ingat ini tidak baik, ya. Jadi seperti itu. Menurut perkataan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Karena apa? Ketika ingat mati, dia tidak akan berpikir duniawi, tapi berpikir bagaimana bisa berbuat sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin orang pengen mati yang jelek, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi untuk meneladani sifat Allah Al-Mumit, kita senantiasa beramal soleh, berperilaku yang baik-baik, berkata yang baik-baik, ya, memilih teman yang baik, semua yang baik-baik yang kita ambil. Ya, kemudian yang kedua Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Nah, mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita meneladani Al-Hayyu ini? Ya, kita berusaha untuk hidup, bukan memberi hidup, tapi ya kita mempertahankan hidup. Contohnya seperti apa? Ya, makan secara teratur, minum secara teratur, makan minum yang halal, yang thayyib, yang baik. Kemudian tidak makan berlebihan, karena itu semua, ya, kalau kita makannya enggak baik, kemudian makannya suka berlebihan, ini akan mengganggu kehidupan, ya, hidupnya kita. Kemudian memelihara kebersihan agar tetap sehat, sehingga tubuh kita menjadi sehat, tidak gampang sakit. Kalau gampang sakit nanti cepat mati, ya. Nah, sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, ya, misalnya sedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan, itu juga perilaku mencerminkan Al-Hayyu, yaitu Allah Maha Hidup. Yaitu kita berusaha untuk mempertahankan kehidupan kita. Kita hidup supaya diridhoi oleh Allah, sesuai jalan yang Allah kehendaki hidupnya kita. Kemudian Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Contohnya ada ini,
kita membersihkan habis tidur, membersihkan tempat tidur sendiri, merapikan tempat tidur. Kalau mau sekolah, ya mempersiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari buku-bukunya, menata dan sebagainya itu sendiri. Jangan meremotkan orang tua. Nah, ini contoh perilaku meneladani al-qayyum. Jangan sedikit-sedikit bu, bapak, nah ya harus sudah mulai mandiri. Kalau bisa, kalau habis makan, cuci piringnya sendiri langsung dicuci, jangan ditumpuk-tumpuk, ya. Supaya kita memang berlatih mandiri. Kalau bisa mencuci baju sendiri yang ringan-ringan, kalau yang berat-berat ya mungkin masih bisa oleh bapak ibu, tapi kalau misalnya baju kaos dan sebagainya nanti bisa berlatih mulai seperti itu. Nah ya, kemudian itu juga perilaku contoh meneladani al-qayyum. Yang terakhir al-ahad, mengandung arti Allah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, tidak ada sekutu baginya. Maka gimana cara meneladaninya? Yaitu dengan cara ya hampir sama dengan tadi, yaitu selalu tidak bergantung kepada orang lain, ya, tidak cengeng, ya, berusaha untuk bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya, ya, tidak mengandalkan orang lain, ya, contohnya mengerjakan PR ya sendiri, merapikan buku, menyusun yang ada di rumah itu sendiri, ya, keperluan perlengkapan milik ya sendiri ya kita jaga sendiri begitu, ya. Itulah beberapa sifat atau asma nama-nama Allah yang baik. Ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ahad. Kemudian yang B sekarang, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 136 disebutkan, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dhalalan ba'ida. Ini adalah dalil kita harus beriman atau perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab yang biasa kita ketahui ada 4, yaitu satu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi secara garis besar saja bahwa kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bahasanya Ibrani. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, bahasanya bahasa Kipti. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya. Kemudian bahasanya Suryani. Dan yang terakhir sekaligus sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Nah,
Ini ya. Kemudian yang C, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nih, jadi kita sebagai manusia mempunyai tugas utama di bumi, yaitu satu sebagai khalifah, satu sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini. Yang pertama sebagai Abdullah itu ya hamba Allah yang selalu ibadah kepada Allah, contohnya sholat, berdoa, selalu mengandalkan Allah. Nah, yang kedua ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kemudian ada ajaran terpuji kepada hewan tumbuhan, alam sekitar. Kemudian 4, ajaran terpuji kepada diri sendiri dengan cara merawat sendiri, motong kuku sendiri, menjaga kebersihan diri. Nah, ini ketiganya ini ya, terpuji kepada sama manusia, pada hewan, tumbuhan, alam sekitar, dan terpuji pada sendiri. Ini adalah wujud daripada khalifah di bumi ini. Jadi tugas kita sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini melestarikan bumi kita. Nah, contohnya dengan ini, berbuat baik, terpuji kepada sama manusia, pada hewan tumbuhan, dan pada diri sendiri. Itu saja, kira-kira nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup atau bisa langsung tanya ke Pak Guru. Untuk rangkumannya bisa kalian baca sendiri ya. Untuk tugasnya, mohon maaf karena Pak Guru tidak membawa LKS ke rumah, jadi silahkan seperti biasa untuk tugas nanti mengerjakan LKS yang tugas mandiri dan penilaian harian 2 ya, penilaian harian 2, tugas mandiri dan penilaian harian 2, rum A, B, dan C. Untuk pengayaan dan perbaikan nanti untuk tambahan nilai. Kemudian untuk nilai keterampilannya nanti kalian membaca Asmaul Husna ya. Nanti Pak Guru informasikan selanjutnya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pelajaran bab yang kedua ini. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.